Puji Tuhan, senang menjumpai Anda kembali dimanapun Anda berada. Saya menyapa Anda di dalam kota, di luar negeri, dimanapun Anda berada. Saya percaya saudara program ini akan memberkati saudara. Bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam program kita, Biblikal, di dalam Today's Message. Saudara, kali ini saya akan berbicara tentang uang. Nah, saudara, saya kalau bicara uang, saudara, tentu saya mau membahasnya dalam konteks Alkitab, saudara ya. Nah, saudara, temanya adalah sadar akan uang. Wow, mungkin Anda bertanya, kok sadar akan uang, bukan sadar diri gitu kan ya? Atau sadar akan Tuhan? Ya jelas, kita perlu sadar diri, kita perlu sadar akan Tuhan, itu pasti. Tapi banyak orang nggak sadar akan uang. Kesadarannya akan uang itu nggak sepenuhnya sadar gitu loh, saudara. Nah, Anda kan tahu sekarang pinjol di mana-mana, saudara, judi juga di mana-mana. Nah, saudara sadar akan uang ini penting. Maksudnya gini, kalau Anda nggak ngerti atau pengertian kita nggak tepat, kepercayaan juga, mentalitas kita juga salah. Kalau kita percaya soal uangnya salah, mengerti soal uang maksud saya salah, kepercayaan kita terhadap uang juga jadi salah loh. Kita bisa jadi hamba uang. Karena kita nggak ngerti betul uang ini buat apa sebenarnya. Kalau kita nggak tahu, kita akan jadikan tujuan hidup kita ngejar uang. Nah, di situ menjadi masalah. Saudara, Anda harus tahu, di dalam Roma 10 ayat 2 dan 3, Rasul Paulus bilang begini. Ini menarik nih yang kata Rasul Paulus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, orang-orang di Roma. Ya, dia bilang bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Loh, bayangkan orang ini di Roma ini sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat untuk Allah, sungguh-sungguh loh, nggak main-main. Tapi tanpa pengertian yang benar. Bisa saja orang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi pengertiannya nggak benar gitu. Salah di dalam dia melayani. Jangan main-main, bisa terjadi. Jadi Anda pun dan saya pun bisa melayani Tuhan. Salah tanpa pengertian yang benar, walaupun sudah sungguh-sungguh semangat. Sebab katanya dalam ayat 3, oleh karena apa? Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, kesadaran akan uang perlu dibangun biblikal, dasarnya Alkitab. Bukan dasarnya dari para pembicara dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, Anda harus tahu dunia ini semua, saudara, dikuasai oleh Mamon dengan cara berpikir kesadaran akan uang yang berbeda dari apa yang diajarkan di Alkitab. Saudara, ketidaksadaran saudara dan saya akan tujuan uang. Nah, secara khusus saya bilang tujuan uang. Kalau saudara nggak sadar apa tujuan uang dalam hidup ini, kita akan menyuburkan mental miskin loh. Dan menjadi hamba uang. Serius. Karena uang menjadi nomor satu. Dulu ada joke ya dalam kereta api zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman dulu punya kereta api bunyinya katanya duit, duit. Susah. Jadi orang semua mikirannya duit. Hati-hati, mental miskin, hamba uang, karena kita nggak ngerti tujuan uang itu apa sebenarnya. 2 Tesalonika 3 ayat 10-12, Rasul Paulus menjelaskan, memberi teguran buat orang yang nggak mau kerja. Sebab juga dia bilang ayat 10, dia katakan waktu kami berada di antara kamu nih, kami memberi peringatan kepada kamu. Apa itu? Jika seorang tidak mau kerja, jangan dia makan. Kalau mau makan, kerja. Karena butuh uang untuk membiayai makanan kamu. Perlu beli gitu. Dia bilang kami katakan ini karena kami dengar. Dia bilang aku dengar nih. Bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Tidak kerja. Melainkan sibuk dengan hal yang gak berguna. Mungkin ngobrol, ada hal-hal yang gak membangun dan sebagainya. Orang yang demikian kata Paulus kami peringati dan nasihati. Dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nasihat Kristus dia bilang, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jangan makan dari orang lain, gitu kira-kira. Nah, artinya apa? Paulus lagi mengatakan kalau mau makan, kamu perlu uang. Jadi Anda harus tahu uang ini tujuannya supaya kamu bisa menjalani kehidupan, hidup ini, tapi dengan tujuannya adalah kemuliaan Tuhan, melayani dengan tubuh ini untuk melayani Tuhan. Ketidaksadaran akan kesehatan misalnya. Apa yang terjadi? Kita tidak akan memilih makanan sehat kan? Jangan heran sakit terus. Kesadaran bahwa saudara, kita sebagai pria, saya nih misalnya sebagai seorang pria, saya harus sadar. Kalau saya adalah suami dari istri saya adalah ayah dari anak-anak saya harus sadar. Apa yang terjadi kalau saya nggak sadar?
kalau saya seorang suami. Kalau saya nggak sadar saya seorang ayah. Saya bisa melakukan seperti seorang pria bujangan loh saudara. Bahaya itu. Sama, kenapa seorang pria bisa berlaku seperti perempuan? Dia nggak sadar kalau dia laki-laki. Kesadaran akan Tuhan akan mengingatkan kita akan Tuhan. Kesadaran kita akan tujuan Tuhan, kita akan punya kepercayaan yang benar. Makanya saudara, penting sekali kita mengerti dan sadar akan uang. Bagaimana mengelolanya, apa konsekuensinya dan sebagainya. Kita mesti sadar akan itu. Nah saudara, ketidaksadaran akan uang, tadi saya bilang bisa menimbulkan mental miskin, hamba uang. Tapi juga bisa menyuburkan gaya hidup saudara dan hidup saya yang boros. Nggak bertanggung jawab. Karena kita nggak tahu uang ini perlu dikelola. Uang ini perlu diatur dengan baik. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara dan saya tidak anggap penting, tidak akan Anda perhatikan. Ya dong, kalau Anda nggak anggap penting, Anda nggak perhatikan. Nah, nggak akan dipikirkan, nggak akan direncanakan, nggak akan dikerjakan. Anda harus lihat, penting banget nih ngerti tujuan uang. Oke? Nah saudara, kita akan belajar lebih lanjut. Kesadaran akan uang yang perlu dibangun apa saja. Apa saja yang saya mau coba membangun kesadaran saudara bahwa purpose dari tujuan dari uang itu apa. Jadi sebenarnya sadar akan uang, sadar akan tujuan uang. Ya, ready? Oke, number one, mari kita akan lihat. Yang pertama, uang itu diperlukan dan penting untuk kehidupan. Sebatas itu, Anda perlu uang untuk menjalani kehidupan. Pengkhotbah 10 ayat 19, nah sering orang salah kutip dan mengambil pengertian di luar konteks. Pengkhotbah 10 ayat 19 bilang apa? Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Nah kalau Anda baca lagi nanti, kalau Anda selidiki ya, Anda boleh selidiki. Ada terjemahan bahasa Inggris bilangnya, money answers all things. Jadi seolah-olah uang itu menjawab segalanya. Padahal konteks ayat ini bukan itu. Kalau uang menjawab segalanya berarti kita nggak perlu Tuhan dong. Enggak, bukan itu saudara. Ayat ini lagi bilang, kalau mau makan, kalau mau minum, perlu bayar bro, sis, kira-kira gitu. Perlu bayar, dan perlu bayar itu perlu uang. Jadi uang itu untuk menjalani kehidupan. Iya kan? Nah itu pentingnya uang itu di situ. Kalau Anda mau belanja, Anda mau makan, mau hidup, ya perlu uang. Nggak bisa nebeng sama orang, terus dong. Yang kedua, kita belajar yang kedua. Mari kita lihat, ya sadar akan uang ini pentingnya di mana. Yang kedua, uang itu tidak pernah memberikan kepuasan. Yang hanya memuaskan dahaga jiwamu, batinmu, hanya Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 9, ini ayat bagus banget untuk Anda simak baik-baik saudara ya. Siapa mencintai uang, tidak puas dengan uang. Coba perhatikan. Emang kita pernah puas sama uang? Uang kita sudah dapat senilai tertentu. 10 juta misalnya, saudara pikir puas. Nanti kebutuhanmu nambah. Tambah lagi naik 20, tambah lagi naik 30 juta, dan seterusnya. Nggak akan ada pernah puasnya. Nggak ada. Siapa mencintai uang, tidak akan pernah puas. Ayat itu bilang begitu. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini sia-sia. Jadi uang itu bisa kayak narkotik loh saudara. Makin dipakai, makin ketagihan, dosisnya nambah. Nggak akan pernah puas. Terus kita terikat dengan uang. Karena kita mesti ngerti, nggak pernah Anda bisa dipuaskan oleh uang. Yang bisa memuaskan dahaga, jiwa saudara, batin saudara, itu Tuhan. Bukan uang. Kalau kita ngerti ini, kita nggak akan kejar uang habis-habisan. Karena kita tahu itu hanya untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam hidup ini. Makanya kata Paulus, asal ada makan, asal ada pakaian, cukup. Uang, yang ketiga, perlu dikelola. Karena seperti uap, mudah hilang. Pengkhotbah 5 ayat 10. Firman Tuhan bilang ini, dengan bertambahnya harta kita nambah, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jadi gini, kita cari duit banyak, kita punya temen, kita habisin sama-sama sama temen, kita tanpa sadar saudara, uang ini habis. Yang menghabiskan banyak teman-teman kita, orang-orang kita, pakai uang kita atau kita menghamburkan uang dan akhirnya nggak ada gunanya. Kita perlu kelola dengan baik-baik. Kalau enggak dia seperti uang habis. Pernah nggak saudara Anda bilang gini? Kayaknya saya baru dari ATM deh. Saya baru ngambil duit, udah kosong lagi aja. Nah kalau Anda nggak kelola, uang itu habisnya cepat loh. Nah itu penting banget. Itu penting banget. Sadar akan uang, bahwa uang itu perlu dikelola, dijaga baik-baik. Amin. Yang keempat,
Uang itu bisa merusak integritas dan karakter dari pemiliknya. Saya mau tanya sama saudara. Uang bisa sakit gak? Uang bisa capek gak? Bisa lelah gak? Uang bisa kurang tidur gak? Nggak bisa jawabannya. Uang nggak pernah sakit, uang nggak bisa capek, uang nggak bisa kurang tidur. Tapi pemiliknya bisa sakit, bisa capek, bisa kurang tidur. Tuh, itu uang tuh sama pemiliknya beda loh saudara. Nah Lukas 3 ayat 14, apa kata Yohanes Pembaptis kepada para prajurit? Nah saudara, ini penting banget saudara, dikatakan bahwa dia bilang dan prajurit bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting banget ya. Saudara, kita perlu bisa hati-hati. Karena kalau enggak nih saudara, kita bisa terjeblos dengan uang. Amin. Hati-hati ya. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Kesadaran akan uang yang kelima yang saya mau ajak, saudara. Uang harus dikelola karena dapat menyusahkan kehidupan rumah tangga. Oh iya, kalau kita nggak kelola dengan baik, apalagi dengan sekarang ada pinjol. Waduh, berantakan keluarga kita, saudara. Ada kisah, sebuah kisah klasik yang sering saya pakai. Seorang nabi, waktu dia meninggal, ternyata dia meninggalkan utang. Istrinya yang jadi janda ini pusing ditinggalin utang. Kedua anaknya mau diambil loh, sama debt collector, sama penagih hutang. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Firman Tuhan bilang gini, salah seorang dari para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ini Elisa kepala nabi nih, saudara. Mungkin punya sekolah kenabian. Begitu ya. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dia kasih tahu, suamiku yang nabi muridmu ini sudah mati. Engkau ini tahu, hambamu itu takut akan Tuhan. Dia jelaskan loh, suamiku, nabi itu, muridmu itu takut akan Tuhan. Berarti berohani dong. Takut akan Tuhan, saudara. Ya, tetapi sekarang katanya penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara Anda tahu ya, zaman dulu kan orang diperjualbelikan sebagai budak, bisa jadi budak gitu. Jadi untuk bayar utang nih, si istri nggak bisa bayar, anak mau diambil. Itu kenapa? Menyusahkan keluarga. Kalau saya melihat, si suami mungkin berohani, tapi nggak bisa kelola uang. Hati-hati saudara. Dan pada akhirnya rumah tangga berantakan. Berapa banyak keluarga-keluarga bercerai, keluarga-keluarga berantem, ribut, nggak ada harmonis di dalam keluarganya. Kenapa? Karena nggak bisa kelola uang dengan baik. So, sadar akan uang itu penting, sangat penting. Jadi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda punya uang, uang itu bukan kehidupan. Uang itu hanya sebagai alat tukar untuk Anda bisa beli barang, Anda bisa tukar dengan jasa, alat untuk Anda bisa menjalani kehidupan yang wajar, untuk Anda bisa pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Sadar akan uang, tujuan tuh uang, sehingga Anda hidup tetap kuat, melayani Tuhan, tetap benar, hatimu lurus, tidak jadi hamba Tuhan, hamba uang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita episode berikutnya. Today's message biblical. God bless you.